Bandung, yang kita kenal dengan kota kembang, saat ini sedang dilanda tantangan serius dalam hal polusi udara. Bahkan, sepanjang tahun 2023 ini, berdasarkan CNN, Bandung menempati posisi kedua sebagai penyumbang polusi terbesar di Indonesia. Selain itu, sepanjang tahun 2024, indeks kualitas udara di Bandung itu mencapai 110, yang artinya itu sangat tidak baik untuk golongan sensitif. Bahkan pada tanggal 22 November 2024, angka dari indeks kualitas udara itu mencapai 164, dan itu tergolong tidak sehat bagi setiap kelompok. Namun, sebenarnya apa sih penyebab polusi udara di Bandung bisa seburuk ini? Halo guys, pernah gak sih kalian buka jendela? Malah disambut kabut. Itu mah bukan kabut, tapi polusi udara. Yuk kita bahas penyebab polusi udara di Bandung. Jadi, menurut Dinas Lingkungan Hidup Kesehatan, lebih dari 70% polusi itu datang dari kendaraan bermotor, terutama motor yang tiap hari padat jalanan. Nah, knalpot mereka itu buang karbon dioksida dan partikel kecil yang bikin napasnya jadi berat. Nggak cuma itu, pembakaran sampah juga buang racun kayak dioksin ke udara. Ditambah lagi, pabrik dan genset diesel di Bandung dan sekitarnya makin memperparah kualitas udara. Nah, karena Bandung itu cekungan, polusi itu terperangkap dan nggak mudah pergi. Bahkan, polusi di kota tetangga kita kayak Cimahi bisa ikut ngampur. Nah, jadi kalau misalnya ditanya penyebab polusi dari Bandung, udah tahu ya, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, emisi, industri, genset diesel, fotografi, dan lain-lain. Oke, dadah guys. Ya, hari ini kita lagi bersama Bu Dwina sebagai dosen dari matkul epidemiologi lingkungan. Jadi saya mau tanya nih Bu, kira-kira dari polusi udara yang ada di kota Bandung ini, yang paling berbahaya itu dari apanya sih Bu? Misalnya zat kimianya yang paling berbahaya potensinya ke tubuh manusia itu apa? Sebetulnya tergantung kegiatan dan sumber emisi ya. Jadi sebetulnya yang secara mungkin lebih di transportasi gitu ya. Jadi kalau transportasi mungkin kebanyakan kan ada partikulat gitu ya, ada SOx, NOx dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin itu tadi yang saya sampaikan, mungkin itu adalah menyebabkan batuk non pneumokoniosis gitu kan, seperti itu gitu ya. Jadi batuk lebih karena respon terhadap polutan udara gitu kan. Berarti kalau polusi udara itu kan utamanya menyerang pernafasan, tapi ada nggak sih kemungkinan penyakit lain yang dari pernapasan tersebut bisa merembet ke yang lain-lainnya gitu, misalnya ke peredaran darah dan berakibat ke penyakit-penyakit yang selain penyakit pernapasan, Bu? Tergantung agen ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang logam berat gitu kan, misalkan contohnya PB misalkan gitu ya. PB itu kan bisa kalau udah masuk ke tubuh kita kemudian bisa terakumulasi di terakumulasi di tulang dan seterusnya gitu ya. Kalau untuk wanita kan seperti yang saya sampaikan ya, jadi kalau misalkan dia hamil kemudian bisa jadi PB tersebut luruh karena diperlukan oleh janin yang memerlukan kalsium, tetapi kemudian meluruh bersama dengan PB yang ada di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi itu yang akan menyebabkan janin terpapar oleh PB gitu ya, dan kemudian dampaknya kita udah tahu ya. Jadi itu adalah menurunkan intelektual gitu kan, seperti itu. Terima kasih Bu Dwina atas waktunya. Untuk anak-anak, polusi udara dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Risiko terkena penyakit saluran pernapasan seperti asma atau bronkitis jadi jauh lebih tinggi. Sementara itu, untuk orang tua dan lansia, polusi udara dapat memperparah penyakit kronis, seperti penyakit jantung atau paru-paru. Menurut WHO, jutaan kematian tiap tahun disebabkan oleh udara yang kita hirup tiap harinya. Tidak hanya kesehatan, dampak polusi juga menyerang kualitas hidup kita. Udara yang kotor membuat aktivitas luar rumah menjadi tidak nyaman, bahkan bisa menurunkan produktivitas kerja. Secara lingkungan, polusi udara mempercepat pemanasan global dan bisa merusak ekosistem. Partikel kecil yang ada di udara juga dapat mengendap di tanah dan air. Di Bandung sendiri, kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat di banyak hari.
Itu artinya sebagian besar warga Bandung sudah terpapar udara yang dapat merusak kesehatan mereka dalam jangka panjang. Udara bersih adalah hak setiap manusia, tapi bagaimana kita tahu udara yang kita hirup itu aman? Di Indonesia, hal ini diatur melalui baku mutu udara ambien. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, pemerintah menetapkan standar kualitas lingkungan termasuk baku mutu udara ambien. Udara ambien adalah udara bebas di lingkungan terbuka yang kita hirup setiap hari. Kualitas udara ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti transportasi, industri, dan pembakaran terbuka. Baku mutu udara ambien adalah batas maksimal konsentrasi zat pencemar di udara yang masih dapat ditoleransi dan tidak membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan. Beberapa parameter yang diatur dalam baku mutu antara lain PM10 dan PM2,5, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan karbon monoksida. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan mengarahkan industri serta kegiatan lain agar mematuhi standar yang ditetapkan.